Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini masih dipertemukan kembali, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan dan membawa sebuah manfaat, baik untuk manfaat di dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi bekal di hari kemudian nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi, dengan mengangkat sebuah judul Riyadhah atau prihatin. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya riyadhah atau prihatin itu hukumnya adalah suatu kewajiban. Buat siapa bahwa riyadhah dan prihatin itu merupakan suatu kewajiban itu buat siapa? Yaitu buat golongan-golongan manusia yang ingin mencapai makrifat kepada Allah dengan sempurna. Dan riyadhah itu ada bermacam-macam, di mana yang pertama adalah riyadhah dari syahwatul batni dan riyadhah daripada syahwatul farji. Apa yang dimaksud riyadhah syahwatul batni itu? Yaitu ada kaitannya dengan makan, dengan makan makanan itu. Tetapi kalau riyadhah syahwatul farji itu adalah bersenggama. Siapa yang diri manusia ini kebanyakan makan, mereka itu gampang untuk mengantuk. Siapa yang gampang mengantuk, pasti mereka itu kebanyakan tidur. Dan siapa ini yang kebanyakan tidur, mereka itu sulit untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang bahwasanya lebih baik tidur daripada ngomongin orang lain. Tidurnya ahli hijab dan tidurnya ahli suhud itu tidaklah sama. Kalau tidurnya ahli hijab itu adalah tidurnya orang yang kekenyangan perutnya dan kekenyangan tentang syahwatun dunia. Tidurnya ahli hijab itu sampai ngorok kadang-kadang,
sampai mendengkur, bahkan tidak ingat kepada apapun, apalagi ingat pada Allah. Mereka itu tidak mengingat sama sekali. Bahkan terkadang mereka itu tidur, asal tidur, yang penting bisa tidur. Buru-buru bisa mengingat Tuhan, karena mereka itu adalah kekenyangan perutnya. Kalau tidurnya ahli zuhud, tidurnya itu masuk dalam kategori zikir terhadap Allah. Karena sebelum tidur pun ahli zuhud itu selalu mengingat Allah. Bahkan di dalam tidurnya itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda golongan ahli hijab, ya tidurnya ngorok seperti tidurnya, kalau dikatakan kata di pinggir kali itu, deblang, deblung, deblang, deblung, tapi tidak pernah mengingat Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika kita ini ingin makrifat terhadap Allah, Anda ini harus riyadhah, harus prihatin. Ya prihatin daripada syahwatul batni ataupun syahwatun dunia tadi. Anda harus bisa menjaga daripada hal itu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Anda harus bisa menjaganya, dan Anda ini harus bisa menghindarinya. Janganlah makan sesuatu yang berlebihan, tetapi yang sewajarnya saja. Berawal daripada syahwatul batni dan masuk dalam syahwatul farji. Sebab jika hal itu dibiarkan terus-menerus, dibiarkan secara berlarut-larut, akan mengakibatkan syahwatul farji yang berlebihan. Saudara-saudaraku bisa memahami syahwatul farji itu adalah bersenggama. Bersenggama yang berlebihan. Akibatnya makan makanan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan syahwatul farji yang berlebihan. Semoga saudara-saudaraku mengerti, karena kalau dibahasakan secara bahasa itu sangatlah jorok sebetulnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sekarang ini bagaimana caranya syahwatul batni ke syahwatul farji itu tidak masalah di mata Allah itu bagaimana? Prihatin atau riyadhah, prihatinlah, riyadhahlah agar kita ini tidak menjadikan sesuatu hal yang berlebihan.
buatlah diri Anda ini untuk selalu berpuasa. Harus riyadhah, harus selalu prihatin. Dan itu semua adalah riyadhahnya syariatnya, riyadhahnya jasad jasmaniyah ini. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana riyadhahnya atau prihatinnya secara hakikatnya itu bagaimana? Banyak manusia ini melakukan sesuatu perbuatan yang telah melampaui batasnya. Perbuatan yang melampaui batas itu adalah perbuatannya hati ini yang menghadapnya terhadap syahwatun dunia berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah. Hati ini masih menghadap atau hati ini masih selalu mengharapkan sebuah upah daripada riyadhah atau prihatin tersebut. Itu kalau di dalam syariat. Seperti halnya saya ini melakukan puasa Ramadan, masih mengharapkan upah dari Allah yang mungkin berupa imbalan, berupa pahala, berupa surga, atau mungkin berupa kenikmatan yang menurut nafsu basariyah itu enak di dalam hidupnya. Jika kita ini berpuasa lalu berbuat maksiat, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah saudara-saudaraku dalam proses. Dan yang dimaksud di sini bukan maksiatnya jasad jasmaniyah ini, tetapi maksiatnya hati yang masih condong terhadap syahwatun dunia. Lakukanlah dalam segala aktivitas panjenengan, dalam kondisi panjenengan, untuk selalu bertemu pada Allah, untuk selalu berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa hakikatnya adalah suhud. Wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, janganlah diri Anda ini membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Janganlah hati Anda ini mengabdikan kepada selain daripada Tuhan. Janganlah hati Anda ini mengadakan Tuhan selain Allah. Hati Anda janganlah hadapkan kepada selain Allah. Jika kita hati ini masih menghadapnya selain Allah, maka hati tersebut di mata Allah itu dikatakan hati yang berbuat tercela.
hati, di mana hati ini lupa kepada Allah dan hati ini menghadap terhadap syahwatun dunia berupa kesenangan-kesenangan dunia. Itulah yang dimaksud, janganlah melakukan perusakan-perusakan di muka bumi ini. Jika kita ini taat, setaat apapun jasmaniah ini, manakala tidak dibarengi dengan taatnya hati, amalan apapun itu tidak akan ada manfaatnya di mata Allah. Amalan itu tidak akan bernilai di mata Allah. Lalu untuk bernilai, untuk ada manfaatnya, kita ini harus bagaimana? Ya laku syariat taat ya dijalankan, lakunya hakikat harus dijalankan juga. Setelah dua-duanya itu berjalan sinkron, maka ini baru dikatakan bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, karena jika manusia ini belum bisa makrifat terhadap Allah, pasti dan dipastikan hati mereka itu makrifat pada selain Allah. Buktinya apa? Kok makrifat selain Allah itu buktinya apa? Buktinya kalau di dalam sholat mereka itu hatinya masih mengingat selain Allah. Karena memang itu sudah rumus saudara-saudara. Dan biasanya ahli hijab ini tidak merasa dirinya ini berbuat fasad, itu tidak merasa. Berbuat ingkar terhadap Allah itu tidak merasa dirinya. Walaupun mereka jasa jasmaniah ini berbuat taat pada Allah, tetapi hatinya taat terhadap hawa nafsu. Dalam bentuk sholat tidak bisa khusyuk itu, mengingat selain daripada Allah. Dan itulah saudara-saudaraku yang masih dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ini selalu berbuat ingkar. Jika hati manusia ini diberikan Allah dengan bentuk rahimnya masih mengingkari, jika kita ini manusia sudah diberikan oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Allah lewat para kekasih-kekasihnya, lewat para nabi, para rasul, mereka masih akan mengingkari, itu tandanya Allah akan memberikan sebuah bencana. Entah apa bencana itu tidak tahu. Ya karena semuanya itu adalah qudrat dan iradatnya Allah. Merupakan kehendak dan kuasanya Allah. Karena saudara-saudaraku, bahwa kunci kesuksesan di dunia dan akhirat itu adalah riyadhah secara zahir dan secara batin, secara syariat dan juga secara hakikat. Anda akan tahu
panjenengan akan tahu dan Anda akan sadar suatu kebenaran ini manakala Anda ini sudah duduk di makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kalau anak SD, SMP, kalau dibilangin pelajarannya mahasiswa atau profesor, ya mereka tidak mungkin percaya. Ya dianggapnya seorang mahasiswa atau mungkin seorang profesor itu dianggapnya berbicara ngabulatuk alias berbicara ngalor ngidul. Karena pandangannya orang SD atau SMP belum nyampai ke sana, itu belum nyampai. Nah, dan hal itu Anda akan mengatakan bahwa ajaran hakikat dan makrifat ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang hak, manakala Anda ini sudah duduk di bangku mahasiswa atau menjadi seorang profesor. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum diberikan hidayah oleh Allah, di mana yang masih digolongkan oleh Allah golongan ahli hijab. Mereka mau dibilangin model apapun, mau dikasih tahu seperti apapun, mereka itu masih tetap tidak percaya. Dan mereka akan bicara, oh ternyata ini benar. Oh ternyata kemarin itu apa yang saya kerjakan taat jasmania itu belum benar. Anda akan bicara seperti itu manakala Anda sudah duduk di makrifat Allah. Anda akan bicara bahwa pelajaran SD SMP itu lebih mudah manakala Anda sudah menjadi seorang profesor. Begitu pula dengan ajaran hakikat dan makrifat itu. Orang-orang syariat, tarekat, terkadang mereka itu tidak percaya dan bahkan mengingkari. Bukan hanya mengingkari, terkadang memusuhi, bahkan menganggap kafir zindik. Karena mereka akalnya itu, hatinya itu belum sampai. Kenapa demikian? Ya karena mereka memang belum diberikan hidayah oleh Allah. Ya kita maklumi yang namanya proses. Itulah saudara-saudaraku, untuk kita ini bisa makrifat terhadap Allah, maka diri kita ini harus riyadhah, harus prihatin, baik secara syariat maupun secara hakikatnya. Baik laku jasa jasmania ini baik, juga laku hatinya ini juga harus baik. Jadi yang terpenting adalah bagaimana diri kita ini di mata Allah itu baik. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini tentang riyadhah atau prihatin. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.